selanjutnya kita masuk ke menuju suara hati dewasa yang Kristiani. Nah, ini penting. Untuk mengantar seseorang, khususnya kaum muda, menuju pintu gerbang kedewasaan Kristiani, pelayanan kepada kaum muda harus secara serius mempertimbangkan masalah-masalah yang berpusat pada pembentukan suara hati dewasa yang Kristiani. Kegiatan kemarin, nah ini ada kegiatan misalnya di Palembang, ya kan? Itu ada kegiatan IYD, Indonesian Youth Day, ya. Kemudian Jamnas di Magelang. Lalu kemarin tingkat keuskupan ada ya Jambore tingkat keuskupan menghadirkan 1000 mahasiswa di Nyarungko. Ya, luar biasa. Materi-materinya sangat menggugah dan inspiratif, tetapi harus ada materi-materi pembinaan lanjutan. Nah, pembinaan lanjutan ini yang penting, bukan sifatnya hanya masif. Banyak di antara kita ikut kegiatan itu karena mengisi waktu luang. Tidak ada waktu luang. Waktu kita sama, tua, muda, kaya, miskin, ya, sehat, sakit, itu 24 jam saja diberi Tuhan Allah. Makanya aneh orang bilang ada waktu luang. Tidak bisa ikut kegiatan ini karena libur, tidak bisa ikut kegiatan ini karena kuliah. Ya memang kita semuanya pasti sibuk. Kitalah yang memanajemen waktu kita. Nah, sehingga penting untuk kita, ya, beberapa masalah penting perlu diselidiki lebih dahulu sebelum pendampingan atau pendamping dewasa bisa membantu secara efektif sehubungan dengan pembentukan suara hati kaum muda. Jadi bagi pengurus KMK UPB itu roadmap atau peta jalannya itu harus dibuat oleh KMK UPB. Mulai dulu tahun 95 dibentuk, sekarang sudah 27 tahun, ya. Bahkan 28 tahun mau disnatalis. Jadi nanti itu 50 tahun lagi bagaimana KMK UPB? Itu sudah dirancang oleh kalian sekarang. Kapan pendirian gereja atau kapel di dalam kampus UPB? Itu harus ada roadmap-nya. Bukan kalian yang harus mendirikan, kalian merancang. Merancang itu artinya ya kan 5, 10, 15 tahun, 20, 25 tahun. Nah, sekarang sudah masuk ke 30 tahun kan. Jadi jangan hanya nunggu-nunggu aja, ya kan. Roadmap-nya harus dirancang. Ya. Kapan ya kan disnatalisnya usia 25 tahun, 30 tahun. Dibuat semacam kegiatan yang besar, reuni, ya, KMK-nya, mengundang kampus-kampus lain. Nah ini penting, atau universitas lain yang punya KMK-nya, untuk menyatukan orientasi berpikir. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, penting itu. Makanya penting sangat untuk membuat yang namanya roadmap. Nah, roadmap yang perlu dipetakan oleh kalian adalah yang pertama, permasalahan kaum muda atau mahasiswa Katolik untuk pengalaman relasional yang lebih dalam berhubungan erat dengan kecenderungan teologis dewasa ini di bidang kehidupan Kristiani sangat ya atau sebagai perjumpaan relasional dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Nah, itu harus ada program-programnya. Persoalannya udah jelas nih. Ya, bukunya sudah dibuat. Jadi, permasalahan kaum muda atau mahasiswa Katolik untuk pengalaman relasional yang lebih dalam berhubungan erat dengan kecenderungan teologis dewasa ini di bidang kehidupan Kristiani sebagai perjumpaan relasional dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Pembentukan suara hati di antara kaum muda memerlukan penyegaran hubungan personal dengan Yesus selaras ya, dengan komitmen dan kewajiban yang menyertai persahabatan ini. Hiduplah bersahabat dengan banyak orang, ya kan? Jadi persahabatan itu harus dibangun. Jadi persaudaraan tanpa persahabatan itu sesuatu yang rapuh. Kita mulai itu kan dari ya perkenalan.
Lalu muncullah pertemanan atau perkawanan, lalu persahabatan dan persaudaraan. Yang paling utama itu persaudaraan. Jadi semangat persaudaraan itu. Makanya ada dokumen persaudaraan ya yang dibuat oleh Paus Fransiskus dan imam besar ya Mesir Al-Azhar. Dokumen persaudaraan sesama manusia. Nah, pembentukan suara hati di antara kaum muda memerlukan penyegaran hubungan personal dengan Yesus selaras dengan komitmen dan kewajiban yang menyertai persahabatan ini. Penekanan relasional juga didukung oleh kecenderungan untuk berdosa yang dipandang sebagai gejala relasional. Hakikat dosa yang sebenarnya, kata Robert Friday, adalah penghancuran atau pemutusan persahabatan personal penuh cinta antara pribadi manusia dengan Tuhan. Sebagai persahabatan yang diprakarsai oleh Tuhan dan diterima manusia dalam sakramen baptis. Jadi sakramen baptis itu menurut Robert Friday itu adalah persahabatan dengan Tuhan. Dan itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri, diprakarsai oleh Tuhan dan diterima oleh manusia. Jadi itu adalah persahabatan personal. Tetapi dosa itu menghancurkan atau memutuskan persahabatan personal penuh cinta antara pribadi manusia dengan Tuhan. Sebuah persahabatan yang diprakarsai oleh Tuhan dan diterima manusia dalam sakramen baptis. Ketika kita menerima sakramen baptis itu kan kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Relasinya sangat kuat. Yesus, murid-murid Yesus menjadi kenisah Roh Kudus, ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan. Pemahaman relasional tentang dosa ini melengkapi apa yang diamati teologi moral tentang pilihan hidup yang fundamental. Dengan Tuhan ini kita sebut dosa serius. Sedang teologi tradisional menyebutnya dosa yang mematikan. Jadi kalau kita misalnya melakukan dosa pembunuhan, perzinahan, dan menghujat Roh Kudus itu artinya kita melakukan dosa yang fundamental dan bisa dosa yang mematikan, dosa yang serius. Jangan sampai orang muda mahasiswa Katolik tidak ke gereja. Itu adalah dosa berat karena memutuskan hubungan relasional antara personal kita dengan Tuhan Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Jangan sampai mahasiswa Katolik, terutama mahasiswa Katolik, keluarga mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, tak ke gereja pada hari Minggu. Nggak ada alasan ya. Gereja di kota Pontianak ini mau pilih, mau misa hari Minggu di Sabtu malam itu ada. Ada gereja Stella Maris, ada gereja Keluarga Kudus, bahkan ada gereja katedral. Mau misa jam 6 pagi, jam setengah 7, jam 7, jam 8, jam setengah 9. Ada. Jam 4, jam 6, jam 5, ya, setengah 6, ada. Kurang apa lagi nih? Jadi celakalah kalian yang tak mau ke gereja pada hari Minggu. Nah, ya itulah pembentukan moral kalian itu. Jadi kalau tidak ke gereja bagaimana? Tak bermoral lah kalian. Ya. Masa begitu? Ya jelas, karena kalian memutuskan hubungan personal dengan Tuhan Allah. Yang bukan diprakarsai oleh kalian, tetapi diprakarsai oleh Tuhan Allah. Dari sudut pandangan ini, keterpecahan serius hubungan personal dengan Tuhan, meskipun mungkin tampaknya jarang sekali terjadi. Hubungan dengan kaum muda, keterpecahan fundamental dalam persahabatan dengan Tuhan ini tidak umum. Tetapi tidak dimungkinkan terjadi. Tentu saja ini tidak berarti bahwa kaum muda terlepas dari kemungkinan salah dalam perilaku moralnya. Ya. Orang muda harus dididik bijaksana. Apa kata Amsal? Didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Jadi 10 perintah Allah itu menjadi fundamental kita, ya. Fundamen itu dasar ya, untuk menjadi pribadi yang beriman. Jangan ada anggapan-anggapan dari diri kita, apalagi pengurus KMKUPB itu.
Jadi menjadi pengurus KMK UPB itu tidak main-main relasionalnya. Totalitasnya, ya kan? Harus total. Jadi saudara-saudari yang terkasih, itu penting untuk dipahami. Dosa hampir pasti merupakan bagian dari keberadaan manusia dan tentunya juga terjadi dalam hidup kaum muda. Sungguh sangat penting bahwa pendamping dewasa tidak memperkecil kemampuan kaum muda dalam berdosa, meskipun suatu sikap tertentu sungguh diperhitungkan dengan baik. Pengecilan kemampuan untuk berdosa ini nyatanya justru merugikan kaum muda sendiri. Ini harus dipahami. Ya. Jadi kalau kaum muda itu tidak tahu atau tidak kenal dosa, itu dampaknya signifikan. Mereka akan terjerembab dalam dosa terus. Makanya perlu pendamping yang memahami. Menekankan bahwa itu adalah berdosa. Kalau kita ke gereja Katolik kan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Jadi orang yang berdosa itu pasti datang ke gereja setiap minggu. Tetapi orang yang sombong, congkak, angkuh, loba, malas tidak datang ke gereja di hari Minggu. Karena dia tidak merasa berdosa. Jadi seseorang yang tidak merasa berdosa itu merasa dirinya sudah suci, jadi dia tidak perlu. Jadi kalau kita perlu, itu kita datang ke gereja. Mengapa? Karena keperluan kita sudah dipenuhi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita menghilangkan kemampuan kaum muda untuk berbuat dosa, itu berarti kita juga menghilangkan kemampuan untuk memerlukan pengalaman penebusan Kristus Yesus. Jadi orang muda itu ya bukan disuruh berbuat dosa, tetapi dia tahu dia berdosa. Nyontek itu berdosa. Menipu orang tua itu berdosa. Mengambil barang kawan berdosa. Ya. Mengambil peliharaan orang itu berdosa. Jadi kedosaan itu ya harus disadari sehingga kita bisa dekat dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang bisa menebus dan menghapus dosa-dosa kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi selaras dengan keaneka macaman faktor psikologis dan masalah-masalah perkembangan yang sering mengaburkan tanggung jawab remaja atas perilakunya. Pendamping dewasa perlu menyadari dan mampu mendiskusikan bersama remaja pendapatnya sendiri, keadaannya sendiri, kecenderungan dan kebiasaan yang menghalangi mereka berbuat dosa. Pertumbuhan ke dalam kedewasaan Kristiani dengan demikian merupakan suatu proses pertumbuhan yang mencakup kemajuan. Jadi pengurus KMK UPB itu harus membuat kemajuan. Diam atau mundur adalah pengkhianatan bagi gereja, bangsa, dan negara. Nah itu. Ya. Lalu pembalikan. Kemunduran, sukses maupun kekecewaan. Kaum muda juga perlu dilihat dari sudut pandang ini karena hal ini menonjolkan kekuatan ikatan relasional dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Mungkin Richard McCormick adalah yang terbaik dalam mengungkapkan kenyataan itu ketika ia menyatakan bahwa kehidupan moral spiritual adalah proses pembukaan bertahap atas hakikat pribadi kita sebagai orang Kristiani. Jelaslah bahwa dalam pelayanan kita kepada kaum muda, penekanan pada pertumbuhan persahabatan personal dan makin mendalam dengan Yesus harus mendapatkan perhatian utama. Jadi saudara-saudari yang terkasih, para pengurus KMK UPB, para anggota KMK UPB. Jadi keluarga mahasiswa Katolik, keluarga itu kan ikatannya luar biasa. Di mana di situ kita bersaudara, kita bersahabat, kita berteman, kita berkenalan. Ya. Jadi persahabatan itu adalah persahabatan bersama dengan Yesus, karena Yesuslah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga alangkah mirisnya jika seorang mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti tidak bergabung
di dalam KMK atau dalam kegiatan program KMK. Walaupun dilihatnya banyak yang pemabuk di situ. Itu kan persepsi, asumsi. Kok banyak yang rambut panjang, preman-preman pula jadi pengurusnya. Yesus ya rambut panjang. Ya kan? Jadi yang dilihat orang itu hanya asumsi. Ketika dia tidak menggabungkan diri, berarti dia menutup dirinya. Dan dia tidak mau untuk memahami dosa yang dia lakukan. Setelah semua itu, kehidupan Kristiani lebih menjadi pendalaman persahabatan dengan Tuhan. Ya. Sebagaimana kita mengalaminya dalam persahabatan pribadi kita dengan Kristus Yesus. Lebih dari segalanya, pembentukan suara hati kaum muda harus juga mengungkap persahabatan mereka yang semakin tumbuh dengan Yesus. Yesuslah yang menguatkan. Nah, itu penting. Jadi pengurus KMKUPB. Jadi siapa yang menguatkan kita? Yesus Kristus. Siapa yang mendukung kita? Yesus Kristus. Mengapa KMKUPB itu bisa terbentuk? Itu karena Yesus Kristus. Bukan karena seniormu atau senior kita semua. Tapi karena Yesus Kristus yang menguatkan, mendukung, memelihara, menegur, dan mengampuni kaum muda ketika mereka tidak menanggapi panggilannya. Mari ikutlah aku. Jadi seruan bagi para pengurus KMKUPB itu harus menyerukan, mari ikutlah aku. Bukan mari ikutlah pengurus KMKUPB atau mengikuti anggota KMKUPB, tetapi mengikuti Yesus. Yesuslah yang kita wartakan. Rahmat perjumpaan dari persahabatan yang senantiasa semakin dalam inilah yang menyentuh remaja dan membimbingnya untuk memahami panggilan para rasul, untuk kemudian menanggapinya secara lebih penuh. Bila kita memusatkan perhatian pada persahabatan pribadi dengan Kristus Yesus ini, pentinglah bagi kita untuk menekankan bahwa komitmen relasional ini harus dihidupkan di tengah komunitas iman. Jelas. Kita harus punya komitmen. Komitmen itu dibangun terus-menerus. Proses kaderisasi pengurus. Ini penting. Nah, bagaimana membangun itu? Komitmen relasional ini harus dihidupkan di tengah komunitas iman. Dalam komunitas ini manusia hidup bersama dengan orang lain. Dipanggil pertama-tama lewat baptis. Kemudian dikembangkan atau dikembang suburkan melalui pemecahan roti dalam Ekaristi. Karena kaum muda berkenan atau berkembang menjadi semakin matang, sikap moralnya pun semakin terikat erat pada persahabatannya dengan Yesus. Jadi kalau kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, itu berarti kita tidak mau bersahabat dengan Yesus. Relasionalnya semakin jauh. Dengan demikian, di masa yang akan datang kaum muda yang sudah matang bisa saja mengikuti jejak Santo Paulus dan berani berkata seperti Santo Paulus, hidupku yang sekarang bukan lagi milikku. Kristuslah yang hidup dalam diriku. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia atau Galatia bab 2 ayat 20. Lebih jauh lagi dalam suatu pilihan moral, kaum muda pun secara bertahap akan semakin menyadari bahwa pilihannya menyangkut panggilan menuju kerasulan yang nyata. Jadi kerasulan yang kalian lakukan di KMKUPB itu adalah nyata. Jadi senior-senior kalian dari generasi sudah 27 tahun, 28 tahun sekarang itu, itulah kerasulan awam yang nyata. Jadi ada gereja yang namanya KMK, Universitas Pancabakti, KMKUPB, Santo Fransiskus Assisi. Jadi kalian adalah gereja yang bertumbuh dan berkembang dalam kemudaan, dan kalian adalah melakukan kerasulan yang nyata. Melalui pengalaman persahabatan yang relasional dan personal dengan Yesus sebagai sahabat, kaum muda tumbuh menuju pemahaman sejati bahwa penderitaan, kekecewaan, dan kesulitan hidup yang sungguh merupakan bagian tak terpisah dari tanggapannya terhadap ajakan Yesus, mari ikutlah aku. Kedua, perkembangan moral dalam diri kaum muda harus juga memperhitungkan panorama sentral tentang tuntutan identitas yang terjadi pada sebegitu banyak pengalaman kaum muda.
Jadi program-program yang kalian rancang itu selama 10 bulan ya, 10 bulan. Orkabina, Baksos, ya, Pasca, Natal, kemudian ibadat bersama, rosario bersama, rapat bersama, ya, ziarah bersama. Itu adalah kegiatan yang merupakan panorama sentral tentang tuntutan identitas yang terjadi pada sebegitu banyak pengalaman kaum muda. Jadi kalian itu menimba air dari Yesus Kristus, air yang tak putus-putusnya. Kaum muda mengembangkan rasa keakuannya yang semakin besar. Perasaan ini akan semakin membantu dia untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan moral pribadinya. Ingat, bertindak bebas tapi bertanggung jawab. Ya. Jadi cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Tentu, sejak proses ini merupakan proses bertahap dan seringkali menyakitkan. Ya, menyakitkan. Jadi menjadi pengurus KMKUPB ada yang merajuk mungkin ya. Nah, si Holland lah yang tahu. Ya. Baru ditegur udah merajuk, enggak mau ngurus. Pendek tongkeng. Ya. Baru disuruh ikut Google Meet, alasan macam-macam. Nah, ini artinya kita tidak mau tumbuh dewasa dan berkembang. Bilang tidak ada waktu, tidak ada kota, tidak ada kitab suci. Banyaklah alasan dibuat, alasan duniawi, hawa nafsu. Dan itu sebenarnya adalah godaan iblis untuk menjatuhkan iman kita. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin perlu kita evaluasi. Jadi proses yang menyakitkan ya. Apalagi jadi ketua, ini kan. Tidak sukses dicela, dihina. Sukses ya biasa, itu karena memang sudah biasa. Apalagi pengurus kan. Jadi tentu saja proses ini merupakan proses bertahap dan seringkali menyakitkan. Membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya. Pekerjaan kalian sekarang kan adalah mahasiswa. Jadi agak aneh kalian misalnya mahasiswa itu, ya kan, kalau bekerja sambil kuliah itu bagus. Kalau mahasiswa sambil bekerja itu berat. Apalagi mahasiswa sambil kawin, berat. Bagus kawin dulu, baru jadi mahasiswa, enak. Statusnya jelas. Ini mahasiswa lalu mau kawin pula. Cobalah dibilang waktu di kampung mau kawin, jadi dikawinkan. Jangan sekarang lalu mau kawin, habiskan duit. Nah, itu keputusan moral yang selalu salah ditanggapi oleh orang muda. Selesaikan dulu kuliah, bekerja, dan kawin, kan begitu. Kalau dari awal dulu tamat SMA lalu mau kawin, ya kawin saja dulu, baru kuliah. Karena sirkulasinya begitu. Atau kerja, tamat SMA kerja, baru kuliah. Ini kuliah lalu sambil bekerja. Berat selesainya. Karena tuntutan dunia kerja itu tidak sesuai dengan tuntutan kuliah. Kecuali kalau kita buka usaha sendiri. Itu pun kalau kita buka usaha sendiri juga harus memperhatikan aspek-aspek resikonya. Langganan kita kuliah pagi, siang, sore, buka malam. Ya, buka usaha apa? Nah, itu penting juga ya, harus dipahami. Kemudian pemilihan. Ya. Lalu persahabatan. Tantangan kita sekarang kan persahabatan. Kita boleh bersahabat dengan semua orang, tetapi kita harus membawa iman kekatolikan kita dalam persahabatan kita. Kita jelas iman kita Katolik. Kita hari Minggu ke gereja Katolik. Kita ikut mengikuti komunitas Katolik. Lapor ketua lingkungan. Di mana kita tinggal, di situ kita lapor ketua lingkungan. Walaupun kita aktif di katedral atau kita aktif misalnya di paroki lain, tetapi kita kalau di lingkungan harus aktif. Itu adalah persahabatan yang dibina terus-menerus. Kemudian pemilihan perguruan tinggi. Kalian sekarang adalah mahasiswa Katolik Universitas Pancabakti, udah memilih kan? Bukan terpaksa, karena tidak lulus di Untan, atau karena memang
tidak lulus di Widya Dharma, jadi UPB pilihan terakhir, supaya nanti bilang dengan orang kampung kuliah. Bukan begitu. Pemilihan perguruan tinggi itu adalah sesuatu yang berasal dari kehendak bebas kalian. Sekarang kalian udah masuk ya di Universitas Pancabakti, ya selesaikanlah itu. Kalau mau S2 di tempat lain silakan, tetapi sekarang UPB sudah buka magister hukum tuh. Saya lihat. Ya, luar biasa kan? Lalu pilihan karir. Nah, pilihan karir. Jangan pernah merendahkan karir menjadi ibu rumah tangga. Di Singapura, ibu rumah tangga yang sarjana itu digaji pemerintah. Jadi ibu rumah tangga itu adalah profesi. Ya, profesi yang luar biasa. Ya, makanya jangan meremehkan itu. Kemudian seksualitas. Nah, itu seksualitas yang bertanggung jawab. Silakan pacaran, tetapi harus pacaran yang sehat. Bukan pacaran yang tidak sehat, kurang sehat atau buruk. Pacaran yang sehat. Sudah mulai belajarlah untuk setia. Jangan setia setiap tikungan ada. Ya kan? Ajaran gereja Katolik itu kan, perkawinan Katolik itu kan monogami dan tak terceraikan. Hanya dipisahkan oleh maut. Ya, suci. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam pacaran juga begitu. Walaupun pacaran boleh putus. Kalau perkawinan itu kan tidak boleh cerai. Ya. Jadi sudah jelas. Ya, pacarmu satu lah. Kalau pacar 2, 3 kan itu buat orang susah, buat orang nangis. Kalau pacaran tidak setia, apalagi kawin. Simulasi ya. Nah, berpacar-pacaranlah dengan yang seiman. Kalau berbeda iman, silakan. Tetapi harus tahu diri, kita Katolik. Kita tidak boleh memaksakan orang menjadi Katolik karena kawin dengan kita. Dia harus mengenal Kristus, beriman kepada Kristus. Tetapi kebanyakan kita ini kan susah. Ya. Untuk bersaudara, bersahabat, berteman silakan, tetapi untuk ya kan pacaran ya pilihlah yang seiman. Itu pilihan yang bijaksana. Kalau dapatnya tidak seiman, mampukah Anda mengenalkan Kristus kepadanya? Pasti mampu. Yang penting kalian harus dengan kekuatan doa, kekuatan firman yang berasal dari Tuhan.